Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 di Batang. Apa kabar? Tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah, karena memang kondisi saat ini belum memungkinkan untuk belajar dengan tatap muka dengan Bapak Ibu guru yang kalian sayangi karena adanya virus COVID-19. Untuk itu, biasakan untuk selalu menjaga kebersihan dan rajin berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama-sama di sekolah. Tentunya pelajaran olahraga yang pasti kalian tunggu-tunggu. Perkenalkan, saya Sony Caksono dari Batang akan menyampaikan pembelajaran 2 permainan bola kecil materi kasti. Tujuan dari pembelajaran kasti, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil sederhana kasti. Dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola kecil sederhana kasti. Dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dalam permainan bola kecil sederhana kasti. Baiklah, langsung saja masuk materi permainan bola kecil. Apa itu permainan bola kecil? Apakah ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, simak pengertian permainan bola kecil. Permainan bola kecil adalah permainan menggunakan bola berukuran kecil dan dengan bantuan alat pemukul. Itu yang membedakan antara permainan bola kecil dengan permainan bola besar. Selain dari ukuran bola yang digunakan, juga adanya alat bantu pukul dalam permainan bola kecil. Berikutnya, macam-macam permainan bola kecil. Jadi ada banyak sekali cabang olahraga yang termasuk dalam permainan bola kecil. Di antaranya bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, softball, baseball, kasti, rondes, keepers, dan sebagainya. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah materi tentang kasti. Tentunya anak-anak sekalian sudah tidak asing dengan permainan kasti, karena Pak Guru yakin Bapak Ibu guru kalian pasti sudah pernah mengajarkan permainan kasti. Ya, untuk pengertiannya, permainan bola kasti adalah permainan bola kecil yang dimainkan oleh 2 regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Permainan bola kasti termasuk permainan tradisional yang dapat melatih kedisiplinan, kekompakan, sportivitas, kerjasama, dan solidaritas antar teman. Selanjutnya, sejarah permainan kasti. Permainan kasti sudah ada di Inggris sejak tahun 1774 di daerah Pretty Little Pocketbook. Pada tahun 1828 dibuatlah aturan nasional dan diformalkan oleh Athletic Association Gaelic
GEE di Irlandia pada tahun 1884. Sedangkan di Indonesia sendiri permainan ini diketahui sudah dimainkan sejak zaman sebelum merdeka di sekolah-sekolah Belanda dan Jepang, karena menurut sejarah Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Sebelum kalian bermain kasti, tentunya kalian bisa menyiapkan peralatan dan perlengkapan kasti. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah bola kasti yang terbuat dari karet yang dalamnya berisi ijuk atau kulit kelapa, atau bisa juga menggunakan bola tenis kalau tidak ada bola kasti. Terus untuk yang kedua disiapkan pemukul kayu, ya, pemukul berbentuk silinder, ya, bulat yang terbuat dari kayu, kira-kira panjangnya sekitar 50 cm sampai 60 cm. Yang ketiga yang perlu disiapkan adalah tiang hinggap. Yang keempat, lapangan. Nah, coba kalian lihat itu kira-kira bentuk lapangan permainan kasti beserta ukurannya. Nah, ini untuk peraturan resmi atau yang dipertandingkan mungkin dengan ukuran yang seperti itu. Lah bagaimana Pak kalau tidak punya lapangan seperti itu? Silahkan kalian bisa memainkan di lahan-lahan kosong ataupun di kebun, bisa juga di halaman sekolah ataupun tempat yang lain, ya. Tidak harus dengan ukuran yang sesuai seperti itu. Yang penting bagaimana kalian bisa bermain dengan nyaman dan juga aman, terutama karena laju bola itu bisa juga merusak andai kata terkena kaca ataupun yang lain. Jadi carilah tempat yang nyaman untuk kalian bermain, ya. Nah, itu yang penting daripada lapangan itu yang perlu kalian perhatikan, itu ada posisi-posisinya saja, ya. Ada posisi pemukul di situ, ada posisi pelambung di kotak hitam, terus ada posisi tiang hinggap, itu lingkaran yang berbentuk seperti jam itu, dan juga ada ruang bebas. Jadi kalau kita main sederhana saja, ada pelempar atau pelambung, terus ada ruang pemukul, terus ada tiang hinggap, dan juga ada ruang bebas. Yang penting itu dulu. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari teknik-teknik dasar bermain kasti. Jadi sebelum bermain tentunya kalian harus tahu, harus bisa melakukan teknik-teknik dasar kasti supaya kalian bisa bermain kasti dengan baik. Teknik yang pertama adalah melempar. Melempar sendiri ada 3. Yang pertama adalah lemparan mendatar. Cara melakukannya, berdiri menyamping, pegang bola dengan tangan kanan, posisi kaki depan belakang, sedikit tekuk pada kaki bagian belakang, luruskan tangan kiri sejajar bahu, lempar bola dengan kepala dan tubuh mengikuti alur lemparan, lakukan berulang sehingga menghasilkan lemparan yang benar seperti gambar tersebut. Jadi
posisi tangannya seperti itu, melemparnya lurus ke depan ya. Untuk kakinya yang tadinya di belakang sekarang berganti, ketika melempar berpindah kakinya di depan. Yang kedua, lemparan melambung. Cara melakukannya hampir sama dengan mendatar. Langsung saja kita lihat pada gambarnya ya. Jadi yang membedakan adalah ayunan tangannya. Yang tadi lurus ke depan, sekarang di atas kepala, bolanya melambung. Biasanya digunakan untuk melempar pada jarak yang jauh. Yang ketiga, lemparan menyusur tanah. Ini agak berbeda karena posisi badan dan juga ayunannya berbeda ya. Berdiri menyamping, bola dipegang tangan kanan, ayunannya memutar dari atas, belakang, bawah ke depan sejajar lutut sambil melepas bola seperti pada gambar ya. Jadi sejajar lutut ketika melempar. Teknik yang kedua adalah teknik menangkap bola. Menangkap bola ada 3 sesuai dengan arahnya. Ada menangkap bola yang pertama, menangkap bola mendatar. Cara melakukannya, berdiri tegak, posisi kaki depan belakang, pandangan ke arah datangnya bola. Bengkokkan siku, telapak tangan membuka di depan dada, lemaskan dan regangkan jari-jari. Kita lihat sesuai dengan gambarnya. Nah, ini gambar menangkap bola mendatar, posisi tangannya seperti itu. Menangkap bola melambung, nah, ini hampir sama seperti mendatar ya. Yang membedakan adalah posisi tangannya. Jika tadi berada di depan dada, sekarang untuk melambung biasanya arah bola, datangnya bola tinggi sehingga persiapannya posisi tangannya di depan wajah. Yang berikutnya, menangkap bola menyusur tanah. Ini posisi badannya jongkok. Nah, perbedaannya nanti kita lihat pada gambar ya. Jadi posisinya jongkok, persiapan tangannya di bawah. Teknik dasar yang ketiga yaitu teknik memukul bola ya. Memukul bola ada 3 macam: mendatar, melambung, dan merendah. Perbedaan dari ketiga cara memukul bola tersebut pada ayunan tangan dan perkenaan bola dengan pemukul ya. Cara melakukannya, posisinya posisi berdirinya sama, badan tegak, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, tangan kanan memegang tokat pemukul, tangan kiri lurus ke depan. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan bola yang dilempar oleh lambung. Dan jika waktunya tepat, ayunkan tongkat dan pukul bola sesuai dengan arah yang diinginkan ya. Bisa mendatar itu pada nomor melambung nomor 1, mendatar nomor 2, dan memantul atau merendah nomor 3. Jadi ayunannya kalian perhatikan ya anak-anak, itu posisi ayunannya seperti itu. Tangannya ke belakang, nanti ada yang dari bawah, dari samping, dan dari atas. Terus untuk arah mukulnya, kalau mau melambung bolanya dinaikkan ke atas, mendatar lurus. Kalau mau memantul tinggal dipukulkan ke bawah untuk menghasilkan pukulan memantul atau merendah.
Teknik dasar yang keempat yaitu berlari. Lari merupakan unsur penting dalam kasti, terutama lari lurus dan belak-belok. Kegunaan lari bagi pemukul berpindah dari satu tiang hinggap ke tiang hinggap berikutnya dan menuju ke ruang bebas. Yang kedua, untuk menghindari lemparan bola dari regu jaga yang bisa mematikan pemukul. Kegunaan lari bagi penjaga untuk mengejar bola dari pemukul dan mendekati untuk melempar bola mematikan regu pemukul yang berlari berpindah dari satu tiang hinggap ke tiang hinggap yang lain. Itu tadi keempat teknik dasar bermain kasti. Aku ulangi, yang pertama ada teknik melempar, dua teknik memukul, tiga teknik menangkap, yang keempat berlari. Selanjutnya untuk kalian bermain bisa menggunakan peraturan sederhana. Jadi pemain dibagi dalam dua regu, jaga dan pemukul. Tiap regu terdiri dari 12 pemain. Jika tidak ada, bisa bermain dengan seadanya teman-teman kalian. Terus untuk waktu permainan berupa inning, yaitu satu kali menjadi regu jaga dan satu kali menjadi regu pukul. Poin 1, jika ada pemain yang berhasil kembali ke ruang bebas. Berikutnya ada tugas untuk regu penjaga dan regu pemukul. Untuk regu jaga, mematikan lawan dengan cara melempar bola ke badan. Yang kedua, membakar ruang ketika ruang bebas kosong. Nah, untuk pemukul, bertugas memukul bola dengan benar dan berlari menuju tiang hinggap dan kembali ke ruang bebas untuk menghasilkan poin. Selain itu juga harus menghindari lemparan bola dari regu jaga yang bisa mematikan regu pukul. Berikutnya soal ada 5 butir. Yang 1, sebutkan 3 contoh permainan bola kecil yang kamu ketahui. 2, jelaskan pengertian permainan kasti. 3, sebutkan 3 teknik dasar permainan kasti. 4, apa pengertian dari inning. 5, jelaskan bagaimana cara mematikan regu pemukul. Silahkan tulis jawaban dan kirim ke Bapak Ibu guru masing-masing. Berikutnya tugas. Yang pertama, lakukan lempar tangkap sendiri dengan menggunakan bola kecil atau bola kasti. Yang kedua, lakukan lempar tangkap sendiri dengan memantulkan bola ke tembok. 3, lakukan lempar tangkap berpasangan dengan menggunakan bola kecil. Bisa direkam, videonya dikirimkan ke Bapak Ibu guru. Demikianlah pemaparan tentang permainan bola kecil materi kasti. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan berdoa supaya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.